Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fenlita Rocela Seta dengan NIM 1703030091. Saya akan mereview buku Kebijakan dan Perencanaan Sosial, buku ke-9 yang berjudul Korupsi, Kewirausahaan dan Kesejahteraan Sosial Perspektif Global. Pada bab yang pertama, yakni pendahuluan dan ringkasan. Sebagian besar populasi dunia hidup dalam kemiskinan. Globalisasi dan resesi global baru-baru ini telah mempengaruhi individu di negara maju dan negara berkembang dengan lebih kuat efektif di negara berkembang. Meskipun individu di negara berkembang mungkin memiliki tempat terbatas untuk berekspresi ketidakpuasan mereka, aktivitas geopolitik baru-baru ini di beberapa negara maju membawa untuk meringankan ketidakpuasan dengan globalisasi dan registrasi global. Para pendukung globalisasi berpendapat bahwa globalisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, kewirausahaan, aktivitas inovatif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Brutus tahun 2011 mempelajari perusahaan di Argentina dan menunjukkan bahwa perusahaan modernisasi teknologi ketika dihadapkan pada persaingan dan peluang yang dihadirkan oleh liberalisasi perdagangan. Dalam bab ini mengeksplorasi bagaimana korupsi mempengaruhi distribusi pendapatan dilakukan melalui kegiatan kewirausahaan, karena tingkat kewirausahaan berbeda-beda setiap negara. Kesetaraan pendapatan juga bervariasi. Kegiatan kewirausahaan, baik itu melalui diri pekerjaan atau pencipta organisasi baru, memberikan kontribusi untuk kesejahteraan komunitas lokal. Bab yang kedua tentang besar kesejahteraan sosial. Tantangan besar kesejahteraan sosial. Bangkitnya negara kesejahteraan. Di welfare state dikonseptualisasikan sebagai sebuah negara yang berkomitmen untuk memodifikasi permainan kekuatan sosial dan pasar untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar. Terlepas dari lensanya, tujuan utama negara kesejahteraan adalah menciptakan jaring pengalaman sosial atau perundingan bagi anggota masyarakat dengan fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat. Yang bagian yang kedua, hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah masalah. Ketimpangan ekonomi telah menjadi argumen sentral baik di kalangan kritikus maupun pendukung globalisasi dan telah menjadi topik utama di lokal dan area politik nasional di seluruh dunia. Bagian yang ketiga, beberapa penyebab tambahan yang mendasari ketimpangan. Yang pertama, kepemilikan tanah dan kepemilikan aset. Yang kedua, kesejahteraan upah berdasarkan gender. Yang bagian keempat, hubungan antara kewirausahaan negara kesejahteraan.
Motivasi adalah kekuatan pendorong utama di balik keterlibatan dalam aktivitas kewirausahaan. Itu motivasi dapat tumbuh dari kebutuhan atau pengakuan atas suatu peluang. Terlepas dari motivasi, ketidaksetaraan pendapat dapat menjadi faktor deterministik karena menentukan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan kewirausahaan dan sumber kesejahteraan dapat mengurangi beberapa kendala yang ditimbulkan oleh ketimpangan pendapatan. Bagian yang kelima, perlindungan dan tantangan sosial bagi pemerintah. Pemerintah dapat menyediakan barang pribadi seperti pendidikan dan layanan kesehatan, sifat buruk dan merupakan sumber daya penting bagi pengusaha pria dan wanita. Sebuah kombinasi layanan ini dengan peningkatan aktivitas kewirausahaan dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Bagian yang ketiga membahas tentang kewirausahaan, sebuah tinjauan kewirausahaan dan lingkungan eksternal. Kewirausahaan dinilai memberi kontribusi positif bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan tujuan lainnya. Audrey tahun 2001 menyatakan bahwa ini bisa terjadi dikaitkan dengan kebijakan. Kewirausahaan menghasilkan pertumbuhan karena berfungsi sebagai kendaraan untuk inovasi dan perubahan. Karena itu sebagai saluran untuk tumpahan pengetahuan. Bagian yang kedua, perdebatan terkait kewirausahaan. Menurut Herbert dan Link tahun 1989 mendefinisikan kewirausahaan dari perspektif ekonomi, membahas wirausahaan sebagai pelaku sosial dan fungsi ekonomi. Orang lain memandang kewirausahaan sebagai pekerjaan atau perilaku. Istilah tersebut juga telah digunakan dalam bisnis konteks untuk waktu yang lama. Krastria tahun 1942 mendefinisikan kewirausahaan sebagai pemilik perusahaan atau organisasi yang mengambil risiko dan menerima keuntungan. Bagian yang ketiga mengenai ukuran kewirausahaan dan yang keempat adanya tren kewirausahaan pria dan wanita dan bukti kinerja ventural. Perbedaan gender dalam preferensi untuk kewirausahaan. Bagian yang kelima, perbedaan gender dan preferensi untuk kewirausahaan pengusaha pria dan wanita tidak mencerminkan perbedaan yang signifikan terkait usia dan pendidikan, tetapi motivasi berbeda. Sedangkan pengusaha pria dan wanita terlibat dalam kewirausahaan untuk kemandirian dan jadwal kerja yang fleksibel. Untuk wanita menyeimbangkan tanggung jawab perempuan dan pekerjaan secara efektif dalam motivasi utama. Yang keenam, tantangan pengusaha pria dan wanita, yakni yang pertama sumber daya manusia, yang kedua memperoleh keuangan modal, yang ketiga kepentingan literasi keuangan untuk inklusif keuangan, dan peran teknologi
dalam akses keuangan. Bagian yang keempat membahas tentang korupsi sebagai teka-teki yang belum terpecahkan. Pengaruh institusi pada kewirausahaan itu mengenai kondisi kelembagaan suatu negara merupakan komponen penting untuk pembinaan aktivitas kewirausahaan di suatu negara. Definisi lembaga mencakup baik aturan permainan formal dan informal untuk interaksi di masyarakat. Yang berikut jenis korupsi. Korupsi umumnya didefinisikan sebagai penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Bank Dunia mengidentifikasi jenis korupsi ini sebagai korupsi administratif. Korupsi legislatif terjadi ketika sumber daya moneter yang digunakan mempengaruhi perilaku memiliki para legislator. Juga disebut korupsi politik indeks atau ICRG. Indeks mendefinisikan korupsi sebagai permintaan pembayaran khusus dan suap terkait dengan izin impor dan ekspor, konter pertukaran, pajak, penilaian uang, perlindungan polisi atau pinjaman. Korupsi di berbagai sektor. Korupsi lazim di hampir semua sektor ekonomi di banyak negara berkembang. Sektor pendidikan di negara berkembang bisa menjadi ujian yang bagus tentang bagaimana korupsi berpendapat pada layanan dalam sistem desentralisasi. Pemerintah memiliki pengaruh signifikan pada sektor pendidikan melalui sektor penggajian dan anggaran. Mendapatkan layanan pendidikan disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Perilaku korupsi para birokrat itu sedikit untuk membantu pembangunan legitimasi dan efektivitas negara, melainkan membantu kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Yang kelima mengenai korupsi, rezim pengaturan dan kewirausahaan. Peraturan sebagai pelaku melalui bisnis membutuhkan lisensi dan izin serta berurusan dengan peraturan lainnya. Peraturan ini sangat bervariasi di setiap negara. Peraturan ini mempengaruhi sebuah keputusan pengusaha untuk bergabung atau tetap berada di sektor informal. Korupsi bisa membebani pengusaha manapun, tetapi bisa sangat membebani pada pengusaha wanita. Sejak di banyak negara berkembang, wanita menghadapi lebih banyak tantangan daripada pria dalam banyak aspek, seperti wanita memiliki akses ke properti, akses terbatas ke pasar tenaga kerja, dan jaringan terbatas akses kredit dibandingkan dengan pengusaha laki-laki. Pengusaha wanita dapat menjadi sumber penting untuk lingkungan yang inovatif dan produktif kegiatan nomik, tetapi potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan di masyarakat. Hasilnya kami menunjukkan bahwa korupsi sendiri bisa menjadi penghalang bagi pengusaha perempuan. Selain itu, mereka menghadapi banyak tantangan dalam masyarakat, mulai dari beban regulasi hingga beban budaya.
peraturan yang menciptakan lingkungan bagi perilaku korupsi pemerintah pejabat untuk berkembang harus diminimaliskan. Bagian yang keenam mengenai korupsi kewirausahaan dan sosial kesejahteraan. Ketimpangan pendapatan bukanlah fenomena baru, namun paling banyak di antara para sarjana untuk menentukan tren dan penyebab di balik distribusi yang tidak merata kekayaan, jejak kolonialisme pada ketimpangan pendapatan terlihat di banyak tempat negara berkembang dan sisi-sisi lembaga dan sistem hukum yang ditetapkan oleh penjajah tetap berpengaruh. Korupsi dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat dengan bertindak sebagai pajak regresif pada orang miskin dengan merampok sumber daya dari rumah tangga yang mengalami kesulitan. Bab yang ketujuh mengenai epilog. Model pertumbuhan eksklusif membutuhkan pengurangan kemiskinan pada tingkat yang berkelanjutan dengan memungkinkan orang untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Aktivitas kewirausahaan aktivitas pertumbuhan ekonomi. Aktivitas kewirausahaan adalah salah satu caranya individu untuk mengejar motivasi sendiri atau memenuhi kebutuhan mereka untuk mencapai pertumbuhan inklusif dalam makro dan mikro masyarakat bersama dengan kebijakan dirumuskan oleh pembuat kebijakan untuk menghasilkan kewirausahaan dan inklusif pertumbuhan. Sekian dari materi yang saya review dari buku ke-9 yang berjudul Korupsi, Kewirausahaan, dan Kesejahteraan Sosial Perspektif Global. Terima kasih.